Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man aba? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadirin kiram wal muhtaram wa khusus Ketua DKM Musholah Al-Mukhlisin Ustadzuna Ustadz Tubagus Hidayat, yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kepada para asatidz lainnya yang mungkin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, para tokoh masyarakat, para sesepuh, Pak RT ataupun yang mewakili, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lupa kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Akhina fillah Bapak Bayu Aziz, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kepada para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita korbankan sedikit waktu kita, yang mana pada malam hari ini kita korbankan sedikit kegiatan kita untuk sama-sama bergembira memeriahkan daripada lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh, dan keringat yang kita keluarkan pada malam hari ini telah menjadi saksi kita di yaumil qiyamah, sehingga mendapat ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah Pak, keringatnya kita pada malam hari ini insyaallah jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Salawat barangkali salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung
Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam kita haturkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Nabi kita Muhammad. Tadi ada iklan sebentar ya. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umat beliau serta mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada malam hari ini saya grogi. Di samping saya ada guru saya, Ustaz Tubagus Hidayat. Ustaz kalau salah nanti diingetin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita merayakan merasa gembira atas lahirnya manusia yang diagungkan oleh Allah. Manusia yang namanya disejajarkan dengan namanya Allah. Gak lain gak bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, dengan rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un." Dalam peringatan Maulid Nabi ini yang perintah siapa? Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, maka bergembiralah atas anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, wahai Muhammad, katakanlah, bergembiralah kalian semua atas anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khairun mimma yajma'un. Adapun anugerah rahmat Allah ini lebih baik dari apapun yang kita kerjakan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perkumpulan kita pada malam hari ini insya Allah perkumpulan yang gak sia-sia. Karena perkumpulan ini adalah perkumpulan yang memang diperintahkan oleh Allah. Karena anugerah rahmat mana yang paling terbesar? Melainkan telah dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau Nabi kita Muhammad nggak lahir, kita nggak kenal Islam. Kalau Nabi besar kita Muhammad nggak lahir, kita nggak kenal Allah. Kalau Nabi besar kita Muhammad nggak lahir, bagaimana keadaan manusia? Nggak kenal akhlak, nggak kenal moral. Na'udzubillah ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ini kita punya hewan piaraan. Kita punya hewan piaraan. Enggak lama tuh hewan piaraan kita lahir. Kira-kira sebagai manusia yang normal kita senang nggak? Punya ayam bertelur, atau kita miara kucing, kucing kita lahir. Sebagai manusia normal, kira-kira senang nggak? Alhamdulillah, ayam gue bertelur. Alhamdulillah. Ataupun kita yang sudah suami istri kita melahirkan anak. Kira-kira kalau kita sebagai manusia yang normal senang nggak? Kita punya istri kita melahirkan anak. Anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, amanat dari Allah. Kita senang nggak? Sebagai manusia normal, kalau kita punya istri kita melahirkan seorang anak, kita senang. Bahkan itu setiap tahun kita rayain itu hari ulang tahunnya.
nggak punya duit kita geberan utang. Belanja ini demi happy birthday to you, happy birthday to you. Kita bela-belain buat anak kita. Padahal tuh anak belum tentu nyelamatin kita dunia akhirat. Padahal tuh anak belum tentu membahagiakan kita di dunia akhirat. Kita punya nabi, kita punya nabi bu. Yang jelas nabi memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang jelas nabi menyelamatkan kita dunia akhirat. Hari kelahirannya masa kita bahagia? Kalau nggak bahagia, kalau nggak bergembira, bermasalah otaknya, bermasalah dalam otaknya, bermasalah dalam keyakinannya. Maka para ulama mengatakan, man hadara li maulidin nabi wa 'azama qadrahu faqad faza bihi. Para ulama, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau katakan, barang siapa yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi dan di dalam peringatan Maulid Nabi dia mengagungkan nama Nabi. Ya kayak tadi kita baca sirah Nabi, kita membaca sholawat kepada Nabi. Faqad faza bil iman, maka sungguh bahagia atas keimanan yang dimiliki. Alhamdulillah. Maka pada malam hari ini Pak Budi, iman kita lagi angkat sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Iman kita pada malam hari lagi diangkat sama Allah. Al-imanu ya jidu banyak. Iman itu kadang naik kadang turun. Jadi kita kumpul di sini lagi diangkat iman kita sama Allah. Mudah-mudahan terus naik. Amin ya Allah ya Rabbal. Belum lagi yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq, man anfaqa li qiraatil maulidin nabi, man anfaqa dirhaman li maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar. Kenal Abu Bakar? Kenal di mana? Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar berkata, barang siapa yang mengeluarkan hartanya, yang menyediakan makanannya, yang menyediakan tenaganya untuk dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, nanti dia akan bersamaku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kalau orang yang nggak mau maulid, yang nggak senang kelahiran Nabi, itu masalah imannya. Ada masalah otaknya. Anak dia lahir dia senang, padahal anak itu belum tentu nyelamatin dia dunia akhirat. Belum tentu anak dia bahagia dunia akhirat. Kadang anak banyak yang nyusahin. Oh Ustaz, itu anak saya didik Pak Ustaz, ngajarin ngaji Pak Ustaz, coba ya. Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti. Kita dituntut sebagai orang tua. Kita dituntut belum. Tapi Nabi yang sudah jelas menolong kita dunia akhirat, membahagiakan kita di dunia akhirat dengan syariat Islamnya, dengan akhlaknya, dan di akhirat nanti dengan syafaatnya, dengan pertolongannya, dengan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah kita berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan, bergembira menyambut daripada hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini sedikit akan saya sampaikan satu hadis dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebelum saya sampaikan satu hadis ini, saya mau bertanya nih sama adik-adik cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak? Ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh, nona-nona cinta nggak sama Nabi? Ya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, pasti cinta sama Nabi kita Muhammad. Kalau cinta itu ada buktinya.
Kalau cinta itu ada buktinya, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh. Kita ngaku cinta tapi nggak diaku sama Nabi. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Omdol apa omdol? Cinta sama Nabi. Tapi ngomong doang, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Maka dalam hadis Nabi besar kita Muhammad SAW ini, Nabi kita Muhammad beliau sabdakan, man ahabba say'an akasaro bidikri. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Barang siapa dia cinta dengan sesuatu, maka tentu dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Istri cinta sama suaminya, itu suaminya diomongin saking cintanya. Begitupun suami cinta sama istrinya, diomongin sampai mana-mana. Oh, istri gua masya Allah, oh istri best. Bangun tidur, ya mata belum melek, kopi udah matang. Alhamdulillah. Wah, masya Allah, senang banget. Mata belum melek, kopi udah matang. Papa bangun sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang senang sama sesuatu, cinta sama sesuatu, pasti dia banyak menyebutnya. Ya kayaknya remaja-remaja nih, biasanya ya kalau remaja itu tren dengan pacaran, padahal Islam gak mengajarkan pacaran. Sementara tren itu kalau udah suka sama lain jenis, ya Allah itu gak lepas. Dikit-dikit megang HP, udah makan belum? Dikit-dikit megang HP, lagi ngapain? Udah makan belum? Makan tak sakit, ya Allah. Saya bingung Pak, sama anak remaja sekarang. Padahal kalau dibanding cinta orang tua sama dia itu lebih daripada ya, pacar cinta sama dia. Ya. Masya Allah, orang tua belum melahirkan kita, bapak belum ya berjuang banting tulang, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, buat anak. Anak udah gede kenal sama pacar, udah lupa sama orang tua. Sampai kalau nih anak udah janjian, disuruh orang tua marahan dia. Nah, billah ini nih remaja nih, cinta sama orang tua jangan melebihi cinta terhadap saya nggak ngomong pacar ya, sama lain jenis. Karena Islam nggak boleh mengajarkan pacar. Ada dalam pacar. Jangan ngomong gara-gara lain jenis kita melawan sama orang tua. Jangan gara-gara ya lawan jenis ya kita itu bertengkar sama orang tua. Minta duit dari kasih, marah-marah, pengen kencang dari kasih, marah-marah, akhirnya lempar-lemparan piring sama orang tua, bentak-bentakan sama orang tua. Naudzubillah ini. Nah, kalau orang yang cinta dengan sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Dan kalau kita ngaku cinta sama Nabi, tentunya kita banyak sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Ini Pak, sudah di akhir bulan Maulid Nabi, sudah di akhir bulan Rabiul Awal. Kira-kira sudah berapa banyak kita sholawat sama Nabi? Pertanyaan, kira-kira sudah berapa banyak kita sholawat sama Nabi? Padahal kita ngomong cinta Nabi, cinta Rasul. Berapa nih bulan Maulid, berapa kali kita, berapa banyak kita sholawat? Yang perlu kita ketahui Pak, Bu, adik-adik sekalian, Nabi itu nggak butuh sholawat kita, nggak butuh. Kenapa bilang begitu? Karena Allah malaikat sudah sholawat sama Nabi. Allah malaikat sudah sholawat sama yang sering kita baca tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah sholawat sama Nabi. Malaikat sholawat sama Nabi. Nabi gak butuh sholawat kita, tapi kita yang butuh sama Nabi.
sholawat sama Nabi besar kita Muhammad. Kita yang butuh, tapi kita yang butuh kok kelihatannya kita yang cuek gitu sama Nabi. Padahal dalam kitab-kitab itu banyak diterangkan keutamaan daripada bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Di antaranya apa, Bu? Jikalau kita membaca sholawat sama Nabi, itu Allah turun rahmat sama kita. Allah ngasih rahmat sama kita. Allah kasih sayang sama kita. Yang tadinya pengen sakit jadi sehat, alhamdulillah. Yang tadinya pengen kena musibah jadi gak kena musibah. Yang tadinya sholat rezekinya dibanyakin karena kita turun rahmat Allah berkah sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Maka dalam hadis Nabi besar kita Muhammad beliau katakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholawat satu kali kepada kata Nabi, maka Allah balas sholawatnya sebanyak 10 kali. Allah balas sholawat kita sebanyak 10. Dan sholawat Allah kepada kita berarti rahmat. Kita sholawat sama Nabi sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah ngasih 10 rahmat sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal. 10 rahmat yang Allah berikan sama kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikayah di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Baribari. Dalam kitab itu, di dalam keutamaan baca sholawat dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Musa ada preman meninggal dunia. Ada preman Ini preman mati. Allah Subhanahu wa taala kasih wahyu sama Nabi Musa. Wahai Musa, sholat itu preman. Urus mayatnya, kubur jenazahnya. Nabi Musa karena emang ini ya perintah dari Allah, wahyu dari Allah dijalani. Sehingga kaum daripada Nabi Musa ini sedikit berontak. Wahai Musa kan preman, hidupnya jadi sair, hidupnya bisa marga. Ngapain kita urus mayat? Ngapain kita kuburin juga di mayat? Akhirnya apa? Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya ilham atas meninggalnya preman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah si preman ini sebelum meninggal dunia, dia pernah megang kitab Injil, kitab Taurat ya Nabi Musa. Nah, di dalam kitab Taurat di situ tertulis nama kekasihku, yaitu Sayyidina Muhammad. Tanpa disengaja ketika dia nyebut nama kekasihnya, dia bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Solawat sama Nabi. Dan sengaja itu preman. Pas meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menghapus segala dosa dan kesalahannya sehingga preman meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat Allah turun. Kalau udah turun rahmatnya enggak mandang sama siapa. Makanya kita ini jadi manusia nggak boleh putus sangka sama manusia lainnya, apalagi merendahkan Pak. Karena belum tentu lah dia meninggal dunia dengan suul hati. Dan kita nih yang sering ngaji, yang sering sholat, yang apa, bangga dengan ibadah kita, maka belum tentu nanti kita meninggal dengan husnul. Ini preman alhamdulillah beruntung berkat sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan,
taksaru sholawatu alayya, perbanyaklah kalian sholawat kepadaku. Fa inna sholatukum maghfirah lidunubi, karena sholawat yang kau panjatkan kepadaku akan merontokkan dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Alhamdulillah. Nih Pak, kita hadir di sini walaupun kita nggak sholawat, kita dengar sholawat, insya Allah Pak, dosa kesalahan kita dihapus, dihilangin, dirontokin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah daripada kita bersolawat, turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dari itu, dikala kita ngaku cinta sama Nabi, yuk perbanyak sholawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sedikit kisah nyata. Ini kisah saya yang mengalami pribadi. Saya yang mengalami pribadi, ini kisah nyata. Yang mau percaya, yang monggo, ya enggak. Cuma ini saya alami pribadi. Ketika saya masih sekolah di madrasah di Jawa Timur, saya sekolah. Ketika itu libur di madrasah, saya pulang mau ke Jakarta, lagi itu naik kereta Pak, dari stasiun Kediri terakhir sampai stasiun Tanah Abang. Ketika di perjalanan, saya duduk dengan orang tua, pakaiannya biasa. Ketika saya duduk sama orang tua, di tengah perjalanan, kalau kita naik kereta biasanya ada masinis Pak, nanyain tiket. Ya. Masinis nanyain tulisan tiket. Kalau di tiketnya udah jelas, trek, ya berarti ini udah ada tanda, ya. Cetrek, ditrekin tiketnya. Ternyata ada masinis, ayo tiket, bangun yang diri bangun. Di bapak langsung bangun di depan saya, pas duduknya, langsung bangun. Langsung ngasih duit sama saya, kurang lebih itu duit 150.000. Saya ingat itu, kasih sama saya, Dek, ini pegang duit saya Dek, ini duit tinggal segini-gininya, 150.000. Sengaja saya ngambil tiket karena ini nanti buat dioleh-oleh buat anak istri saya di rumah nanti. Rumahnya Jatinegara, nggak tahu Jatinegara. Nanti kalau saya ketangkep masinis, biasanya kalau ketangkep diturunin Pak, di stasiun itu turunin langsung. Nanti tolong temuin saya di stasiun Jatinegara. Saya bingung, saya terima. Gak enak di orang tua. Ya saya terima, saya ambil duitnya 150.000. Kalaupun memang tak turunin, nanti saya tunggu di stasiun Jatinegara. Ternyata masinis datang Pak. Ini bapak duduk depan saya. Saya ditanya tiketnya, saya kasih. Ini bapak lolos, nggak ditanyain tiketnya. Yang lain sebelah saya tanyain tiketnya. Ini bapak lolos. Saya belum penasaran Pak, karena dari Kediri ke Jakarta 3 kali pemeriksaan. 3 kalinya itu lolos nih Bapak. Dia diam aja. Saya penasaran dong. Ketika sampai di negara, saya kasih dia duit, Pak. Ini Pak duit yang Bapak titipkan sama saya. Pak, saya bingung. Dari 3 kali masih dimintain tiket, Bapak nggak mintain tiket, kenapa? Saya baca sholawat nariyah yang tadi dibacakan oleh guru kita. Kata guru saya, lagi saya ngaji dulu, ini kata kakek-kakek ini. Kata guru saya, kalau kamu lagi kepepet, banyakin baca sholawat. Insya Allah dikasih pertolongan sama Allah. Langsung pas saya kaget, ya Allah, inilah keberkahan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ternyata dia baca sholawat nariyah Pak. Allahumma sholli salatan kamil wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tabi wa tabi bi hawli wa khusnul khawatim wa islamul ghamam wa karim wa ala alihi. Tuh
Ya, dari kelima, ternyata setelah saya telusuri, saya punya guru, beliau mengamalkan sholawat dan juga memberikan ijazah pada saya. Beliau katakan, kenapa kok ini sholawat dikatakan dengan sholawat nariyah? Sholawat nariyah yang berarti itu sholawat api. Nar kan api baru. Sholawat api. Apa maksud dan tujuannya? Kalau api sudah membakar kayu, ini cepat Pak. Makanya kalau kita lihat si jago merah tuh Pak, pada kebakaran, langsung hangus. Begitupun kalau sholawat ini kita baca, kita dawamkan, kita istiqomahkan, insya Allah segala hajat kita cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Pak, dalam peringatan Maulid Nabi ini yuk, kalau memang kita cinta sama Nabi, seberapa banyak kita salawat kepada Nabi. Dan kalaupun kita punya hajat, kita punya kebutuhan, kita sedang mendesak, banyakin baca salawat. Kata guru saya, ya minimal tuh kita nggak bisa salawat nariyah kepanjangan, minimal Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Lagi naik motor, lagi gojek, lagi kerja, lagi ngejahit, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu dalam kan. Insya Allah segala masalah kita, urusan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna doa yuhbisu baina sama'i wal ardh. Setiap doa dan harapan hajat kita itu bergantung di antara bumi dan langit. Ya. Jadi doa, harapan, hajat kita dikala kita minta sama Allah itu masih bergantung di antara bumi dan langit. Hatta yusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dibacakan salawat kepada Nabi, barulah doa kita, hajat kita, cita-cita kita akan sampai kepada Allah, dan Allah memberikan ijabah, berikan kabul segala apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selaku orang tua pengen punya anak yang soleh, banyakin salawat Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, niatin anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, yang menolong baik di dunia maupun di akhirat. Banyakin kita dawamin setiap habis sholat minimal 10 kali baca sholat. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma lantas jalan langsung jalan. Yang minimal istighfar dulu, mohon ampun sama Allah. Belum tentu Pak. Ya, kadang kita lagi sholat, ya badan mah sholat tapi pikiran mana-mana. Maka tuh ulama kita hebat, habis sholat baca istighfar, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam sholat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan habis sholat assalamualaikum Allahumma lantas ya. Ketika imam doa kita amin, insya Allah ijabah gitu. Selesai doa, baru kita baca Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelumnya bila sudah tidak di Al-Fatihah, baca Fatihah, langsung kita baca sholat. Gak banyak Pak, 10 kali dan kita dawamin. Niat kita apa? Insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah orang yang banyak membaca selawat di dunia, kelak di akhirat dia akan dekat bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaru alaihi salam. Sebaik-baiknya manusia nanti di hari kiamat, sebaik-baiknya manusia nanti di hari kiamat yang bersamaku, dialah orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah aja sholawat, malaikat aja sholawat, kita sebagai hamba, sebagai umat kepada sholawat sombong banget, sombong banget. Makanya bukan
Nabi itu butuh sholat kita enggak? Kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan malam hari ini kita ambil hikmah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Yuk kita gemarkan sholawat di rumah kita. Kita ajarkan anak-anak kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika anak kita didik dengan baca sholawat, kelak dia besar akan cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti ditutup daripada Maulid Hasanah pada malam hari ini, Pak Bu, kita sama-sama membaca sholawat dalam ma'alul qiyam. Kita berdiri sama-sama, kita memuliakan Nabi, kita memuji Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. Yang mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi, segala hajat dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan kita, segala urusan kita diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala rizki yang sempit mudah-mudahan diberikan kelampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkat salawat kepada Nabi selalu memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang mana intinya